kali ini kami akan menjumpai salah seorang anggota keluarga RSN yang pernah sakit dan kemudian menjadi sakti. Woi, gimana tuh sakit menjadi sakti? Ya, karena sudah sekitar 20 tahun lebih si ibu ini mengidap varises di kakinya, mulai dari ujung bawah kaki sampai ke pangkal paha, dan sudah dijadwalkan operasi. Saya antar anak sekolah itu kaki nyeri sekali, nggak bisa gerak. Jalan 10 meter, 20 meter itu saya berhenti sampai keringet dingin. Terus saya periksa ke puskesmas. Puskesmas nyaranin ke poli di rumah sakit PTKV. Buat saya, ini nggak bisa Bu, katanya puskesmas, ini nggak bisa obat, ini harus operasi. BTKV, poli BTKV langsung bikin jadwal ke dokter ya. Saya di USG sampai berlembar-lembar itu Pak. Sebulan enggak kerasa Pak, saya enggak apa-apa, saya enggak minum obat, saya enggak sambatan apa-apa. Halo, apa kabar pecinta Rumah Sehat Nuswantara? Berjumpa kembali di Inspiratif Talk Show yang selalu hadir untuk menyajikan kisah-kisah inspiratif dari keluarga Rumah Sehat Nuswantara, keluarga RSN, yang tentu akan memotivasi Anda ya. Mungkin Anda sedang berada di titik bawah atau sedang menghadapi sesuatu dan juga membutuhkan solusi untuk mengatasinya. Nah, tepat sekali Anda menyimak video-video kami di Inspiratif Talk Show RSN. Nah, kali ini kami akan menjumpai salah seorang anggota keluarga RSN yang pernah sakit dan kemudian menjadi sakti. Woi, gimana tuh sakit menjadi sakti? Ya, karena sudah sekitar 20 tahun lebih si ibu ini mengidap varises di kakinya, mulai dari ujung bawah kaki sampai ke pangkal paha, dan sudah dijadwalkan operasi. Tetapi tidak jadi operasi karena ternyata sembuh dengan sendirinya. Ya tentu bukan tanpa usaha ya, pasti adalah ikhtiar dan juga ketekunan-ketekunan yang dilakukan untuk penyembuhan dirinya. Nah, seperti apa caranya dia menyembuhkan dirinya dan bahkan kemudian tidak hanya sembuh, tetapi bisa juga menyembuhkan orang lain dan juga keajaiban-keajaiban serta berkah lain yang dia peroleh pada anaknya, pada kerezekiannya. Bahkan belum lama ini beliau bisa beli tanah tanpa keluar duit banyak, padahal tanahnya harganya lumayan tinggi ya, juta-jutaan ya. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung kita menuju ke Surabaya, ada Bu Melati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Iya, Bu Melati, varises yang ada di kakinya itu sejak SMA ya. Jadi kalau terhitung sampai sekarang ya mungkin sudah 20 tahun lebih ya. Gimana ceritanya itu, Bu? Ya, saya nggak tahu, saya kira benjolan kecil itu biasa aja. Tapi lama-lama, mungkin karena saya kan nggak bisa motoran Pak ya, kemana-mana saya jalan. Terus hamil anak itu juga mungkin ngefek ya. Terus terakhir ini bulan-bulan Maret atau bulan Februari itu kalau nggak salah, saya antar anak sekolah itu kaki nyeri sekali, nggak bisa gerak. Jalan 10 meter, 20 meter itu saya berhenti sampai keringet dingin. Terus saya periksa ke puskesmas. Puskesmas nyaranin ke poli di rumah sakit PTKV. Buat saya, ini nggak bisa Bu, katanya puskesmas, ini nggak bisa obat, ini harus operasi. BTKV, poli BTKV langsung bikin jadwal ke dokter ya. Saya di USG sampai berlembar-lembar itu Pak. 2 hari saya di USG kaki ini yang kanan. Dan terus minggu depannya saya dijadwalkan operasi. Saya bilang nggak bisa obat dokter, nggak bisa. Terus saya kan ada anak yang hiperaktif yang nggak bisa saya tinggalin
gimana. Saya ingat adik saya punya obat saraf dan itu dosisnya memang dosis tinggi. Sehari saya minum 2 kali yang 300 ml. Enakan. Sebulan minum itu saya bisa jalan enak. Tapi jadi saya ketergantungan, telat itu seminggu nggak minum ya, saya pikir enakan. Ternyata saya sakit lagi, saya minum lagi. Terus ya itu, saya ketemu ini di Facebook, RSN di Facebook, saya curhat-curhat ke Pak El, lihat cerita-cerita. Terus ya itu, pertama buat anak saya yang hiperaktif, yang kedua ini saya memang belum pernah cerita kaki saya ini. Pas saya cerita ke Pak Aksan itu grounding Bu, grounding, kalau ada apa-apa pusing atau kelingan, grounding, nggak usah pakai sandal, nggak usah pakai alas kaki, nyeker di jalan. Saya coba, mungkin satu kampung itu cuma saya sama yang jual gorengan orang tua itu yang nyeker. Saya cuek aja Pak, nyeker keliling kampung, kalau ke warung saya nyeker. Sebulan nggak kerasa Pak, saya nggak apa-apa. Saya nggak minum obat, saya nggak sambatan apa-apa. Ya masih ada benjolan tapi nggak apa-apa kaki saya. Cuman saya memang belum ke dokter lagi. Obat sudah berhenti total dari sekarang. Oke, artinya dari sisi rasa atau penderitaan sakitnya itu udah nggak ada lagi ya, nggak kerasa sakit ya Bu ya, nggak pernah nyeri? Nggak nyeri, nggak apa. Saya kalau nggak jalan nyeker malah sakit. Saya ini yang kapan itu ya, kayak rasanya tuh mungkin ini asam urat yang sebelah kiri, kayak tebel gitu, kaki sakit buat lama buat jalan. Saya buat nyeker seminggu sudah sembuh. Jadi saya sekarang suka nyeker. Oke. Ya jadi sakit yang sudah puluhan tahun itu sembuh ya, tanpa obat, tanpa operasi ya. Oke. Nah kemudian yang dilakukan pun juga sebenarnya kalau di dalam dunia kesehatan pun itu masuk ya, yaitu grounding ya. Jadi dengan terhubung langsung dengan ibu bumi, dengan energi bumi. Apalagi kalau diniatkan untuk melepas energi negatif, untuk masuk ke ibu bumi, nah itu sangat efektif, keren. Nah tentu selain grounding Bu, keseharian Bu Melati apa yang dilakukan untuk menyembuhkan itu? Varisesnya tadi itu Bu. Saya biasa memang jalan kaki. Antar sekolah kemana-mana jalan kaki, jadi mungkin efek jalan kaki itu ya yang bikin saya sehat. Saya berpikir saya sehat karena saya gemuk kan Pak. Saya rutin antar anak pulang pergi jalan kaki, kemana-mana saya jalan kaki. Terus sadar nafasnya sehari berapa jam itu Bu? Ya saya ikuti jadwalnya Pak El, terus jadwal yang Reiki itu. Reiki itu ada yang self healing sama sadar nafasnya itu juga. Kalau mau tidur itu kadang lebih sering mau tidur itu saya setel yang 8 menit itu. Mau tidur itu mesti